Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pertemuan kita kali ini yaitu pembahasan latihan soal UTBK SNBT tentang pengetahuan kuantitatif dengan subpokok bahasan peluang. Soal-soal yang ditampilkan dalam video ini merupakan soal-soal asli yang sudah keluar di UTBK. Semoga dapat bermanfaat, dapat membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian UTBK tahun ini. Dan semoga pula dapat diterima sesuai dengan jurusan PTN yang diinginkan. Amin. Oke, langsung saja ke bentuk soalnya ya. Silakan disimak sampai dengan selesai. Siapkan juga alat tulis dan kertas coretannya. Kita kerjakan sama-sama dan kita cocokkan jawabannya. Dan biasakan untuk selalu berdoa sebelum belajar. Sekarang kita mulai soal nomor 1. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 7 akan disusun bilangan ganjil terdiri dari 6 digit berbeda. Banyak bilangan terbentuk yang kurang dari 400.000 adalah. Di sini kita akan menyusun 6 angka kurang dari 400.000 ya. 6 angka untuk memudahkan kita buat saja 6 kotak. Kemudian bilangan ganjil itu patokannya angka terakhir atau kotak terakhir ini harus bilangan ganjil teman-teman ya. Bilangan ganjil dari angka yang tersedia apa saja itu? 1, 3, 5, 7 ya. 1, 3, 5, 7-nya akan mengisi kotak yang terakhir ini. Kemudian pada angka yang pertama atau kotak pertama harus kurang dari 4. Yang tersedia dari angka ini adalah 1, 2, dan 3. Setelah itu kita perhatikan untuk kotak pertama ini ada bilangan genap dan ada bilangan ganjil ya. Maka untuk memudahkan kita buat dua bagian. Pada bagian pertama yaitu angka pertamanya ganjil. Ganjil yaitu ada dua bilangan, 1 dan 3. Ada dua bilangan kita tulis 2. Kemudian pada angka terakhir bilangan ganjil yang mungkin ada 4, kita kurangi 1 karena angka ganjilnya sudah dipakai pada kotak pertama. 4 dikurangi 1 sisa 3 ya. Berikutnya kotak kosong di antara keduanya ini akan diisi oleh bilangan-bilangan yang ada ini. Ada 6 bilangan dikurangi dengan 2 karena sudah terpakai pada kotak pertama dan kotak terakhir. Dan kurangi 2 sama dengan 4. Artinya 4 bilangan akan mengisi 4 kotak yang kosong ini ya bergantian. Dan penulisannya sama saja dengan 4 faktorial teman-teman ya. Nah, jadi penulisannya ini 4, kemudian dikali 3, kemudian kali 2, dan kali 1 ya. Nah, hasilnya kita kalikan saja semuanya. 2 kali 4, 8. Kali 3, 24. Kali 2, 48. Kali 3 sama dengan 144. Sampai sini jelas ya. Berikutnya angka pertama ini diisi dengan angka genap ya. Angka genapnya yaitu 2. Ada berapa ini? 1. Kemudian angka terakhir, nah karena ini angkanya genap, angka terakhir ini berarti ganjil semua boleh teman-teman ya. Ada 4 kemungkinan. Jadi kita tulis 4 di sini. Kemudian kotak kosong di antara keduanya sama seperti pada yang atas ini. Jadi 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan hasil kalinya semua 1 kali 4, 4 kali 3, 12 kali 2, 24 kali 4-nya 96 ya. Dan dijumlahkan seluruhnya hasilnya ini 240. Jelas ya? Jadi jawabannya D. Lanjut soal yang kedua. Kode kunci terdiri dari 4 digit. Angka huruf, angka huruf. Jadi langsung saja kita buat 4 kotak. Kemudian syaratnya untuk nomor 1. Angka pertama ganjil. Jadi kotak pertama ini kita isi dengan bilangan ganjil. Apa saja itu? 1, 3, 5, 7, 9 ya. Kemudian yang nomor 2, huruf vokal pertama huruf O. Kita isi dengan huruf O. Berikutnya untuk kotak yang ketiga atau angka yang kedua di sini dipilih dari angka 1, 2, 4, 6. 1, 2, 4, 6. Kemudian kotak terakhir atau huruf yang kedua adalah kapital vokal, tidak boleh A. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Selain huruf A berarti I, U, E, O. Nah, karena pada kotak ketiga ini terdiri dari bilangan ganjil genap, maka penyusunannya kita bagi dua kelompok ya. Untuk kelompok pertama, angka keduanya ganjil ya. Jadi angka kedua atau kotak ketiga ini kita isi dengan bilangan ganjil. Bilangan ganjil di sini ada berapa? 1 ya, yaitu 1 ini. Kita tulis saja di sini
1. Kemudian untuk kotak pertama kita isi dengan bilangan ganjil, semuanya kan ada 5 ya. 5 ini kita kurangi dengan 1 karena sudah terpakai di kotak yang ketiga. Berarti tinggal berapa? 4 ya. Kali 4. Kemudian di sini huruf O-nya ada 1, jadi kita tulis 1. Kemudian kotak terakhir ada 4, jadi kita tulis 4. Setelah itu kita kalikan. 4 kali 1 kali 1 kali 4 sama dengan 16. Jelas ya? Nah, berikutnya angka yang kedua atau kotak yang ketiga ini kita isi dengan angka genap ya. Nah, angka genapnya berarti ada berapa ini? 1, 2, 3. Kita tulis 3 di sini. Berikutnya kotak yang pertama tetap 5 ya. Nah, karena tidak ada hubungannya dengan ini yaitu bilangan genap. Nah, bilangan ganjil di sini ada 5. Kemudian huruf O 1 tetap ya. Belakang juga tetap 4. Hasil kalinya 5 kali 1 5 kali 3 15 kali 4 60. Nah, setelah itu kita jumlahkan. 16 tambah 60 sama dengan 76. Jelas ya? Jadi jawabannya D. Lanjut soal yang ketiga. Dari 4 huruf A, B, C, D dan 5 angka 2, 3, 4, 5, 6 akan susun sebuah password yang terdiri dari 1 huruf dan 3 angka. Jika digit-digit password tersebut tidak boleh berulang, maka banyaknya password yang dapat dibentuk adalah. Di sini kita lingkari 1 huruf dan 3 angka ya. Ini artinya kita akan menyusun 1 huruf dan 3 angka. Anggap saja kita buat kotak ya. Untuk kotak pertama ini diisi huruf. Huruf peluangnya ada 4 huruf ya. Jadi kita tulis saja di sini 4. Kemudian kotak berikutnya angka terdiri dari 5 angka. Berarti kemungkinan untuk kotak yang kedua ini adalah ada 5 angka ya. Berikutnya karena sudah terpakai di kotak pertama 1 angka, maka kotak yang ketiga ini 5 ini kita kurangi dengan 1 sudah terpakai di sini, tinggal 4 ya. Pada kotak terakhir, dari 5 angka ini kita kurangi dengan 2 karena sudah terpakai pada kotak kedua dan kotak ketiga. 5 dikurangi 2, sisa 3. Sampai sini jelas ya? Setelah itu kita kalikan saja. 4 kali 5, 20. Kali 4, 80. Kali 3, sama dengan 240. Ini untuk posisi hurufnya paling kiri ya. Nah, kalau huruf ini digeser pada kotak yang kedua, kemudian selainnya adalah angka. Nah, berikutnya huruf juga geser ke kotak yang ketiga. Lainnya angka. Dan yang terakhir huruf bergeser ke kotak paling kanan. Lainnya angka. Dan semua ini banyak cara penyusunannya adalah 240 ya. Sehingga jumlah keseluruhannya tinggal kita mengalihkan saja 240 ini dikali dengan 4 semua ya. 240 dikali 4 sama dengan 960. Jelas ya, jadi jawabannya D. Lanjut soal yang keempat. Banyak usulan berfoto berjajar untuk 3 pasang pemain bulu tangkis ganda dengan setiap pemain dan pasangannya berdekatan adalah. Dari soal ini diketahui 3 pasang pemain. Artinya ada 6 orang ya. 6 orang kita buat saja 6 kotak tempat mereka berfoto berjajar. Pasangan pertama kita misalkan AB. Pasangan kedua kita misalkan PG dan pasangan ketiga kita misalkan XY. Nah, ketiga pasangan ini harus duduk berdekatan ya, tidak boleh berjauhan. Maka banyak cara penyusunannya adalah 3 pasang ini karena boleh tukar masing-masing ya, boleh pindah-pindah. AB bisa di sini, PG bisa di sini, demikian juga XY ke sini dan seterusnya. Berarti ada 3 faktorial ya. 3 faktorial. Kemudian A dan B ini boleh tukar. Jadi di sini B, di sini A. Demikian juga PQ ya. Di sini Q, di sini P. Di sini Y, di sini X. Nah, karena masing-masing boleh tukar, berarti ada 2 faktorial. Ini 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Kita kalikan 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Hasilnya 3 faktorial ini 3 kali 2 kali 1, 2 faktorialnya ini hasilnya 2 ya.
Dan hasil kalinya 3 kali 2 6, kali 2 12, kali 2 24, kali 2 48. Jelas ya, jadi jawabannya di lanjut soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 ini pada dasarnya sama dengan soal nomor 4 ya. Hanya di sini poinnya adalah tidak ada setiap pemain dan pasangannya berdekatan. Jadi kebalikan untuk soal nomor 4. Dan soal nomor 5 ini dijadikan sebagai latihan mandiri teman-teman ya. Dan jawabannya bisa ditulis di kolom komentar. Nanti belajar Sains Mat akan mengoreksinya ya. Oke, semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian UTBK yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Semoga dapat diterima sesuai dengan jurusan PTN yang diinginkan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.